Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tak lupa Om Jai berdoa semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya nyebutnya kakek ya. Kakek Mirza. Ya. Nama penanya Kakek Mirza. Kakek Mirza ini seorang profesional di bidang ekonomi. Saya baca buku beliau keren banget ya, keren abis. Tapi mohon maaf kakek belum sempat bikin rangkuman bukunya. Resume bukunya belum sempat, tapi udah sebentar lagi mau. Nah, buat teman-teman yang malam hari ini hadir, saya lihat ada Pak Desus. Malam Pak Desus, ada Bu Leli, penggerak, ada Emak Sri Yamini dari Bandung, ada Bu Tere, Pangkal Pinang kalau nggak salah ya Bu Tere. Ya, selamat malam Om Jai. Bu Diana Dewi ya yang aktif di kegiatan menulis, ada Pak Vivi nih, Female Rafifi, ya ada Ibu Emi Swati, Pak Muhammad Ashabul Yamin, ada Isur Suryati. Ya mudah-mudahan nanti yang lain nyusul. Mungkin bisa dijapri-japriin yang ada di tantangan menulis supaya mereka bisa ikut kegiatan yang baik ini. Kemarin ada 25 yang daftar. Iya, saya lihat lumayan banyak yang daftar, mungkin lupa atau tiba-tiba ada kegiatan lain. Maklumlah kalau malam itu suka ada kegiatan tak terduga. Ini juga saya mungkin nanti di tengah jalan jemput anak saya nih yang pulang kerja. Nanti off kamera. Tapi tetap nyimak, insya Allah. Jadi pakai HP. Buat teman-teman, selamat belajar. Dan Om Jai ucapkan terima kasih kepada Kakek Mirza yang mau berbagi pengalamannya kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bikin seri-seri seri berikutnya, sehingga nanti bisa menular kepada teman-teman lainnya seperti halnya kelas menulis yang sudah jalan, kelas bicara tiap hari Selasa, sama kemarin kita baru sukses di kelas P3K ya, teman-teman sudah banyak yang lulus, alhamdulillah. Mungkin nanti kita akan buka kelas-kelas, misalnya kelas kurikulum merdeka, terus melanjutkan kelas bahasa Inggris yang sudah jalan ya. Kita terus ada kelas guru motivator, itu juga bentar lagi akan jalan. Kita menunggu kesembuhan Ibu Mispia karena terkena stroke cukup parah juga nampaknya, sehingga bukunya juga belum jadi yang cetakan ketiga. Saya persilakan Kakek Mirza untuk menyampaikan pengalamannya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Jai, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi saya berinisiatif untuk memulai. Jadi kalau kita cuma di WAG biasa kan nggak saling kenal. Jadi mungkin untuk ini jadi kita bisa selesai 40 hari tantangannya Om Jai juga tetap tetap bersilaturahim, tetap menjadi satu komunitas yang kuat gitu. Jadi kebetulan 60 hari. Suara saya kedengaran ya, Bu? Bagus. Kedengaran, jelas. Nah, jadi kebetulan saya juga lebih banyak menangani beberapa 20 tahun terakhir ini tentang transformasi. Jadi, nah termasuk juga saya ikut melakukan transformasi di beberapa sekolah dan perguruan tinggi. Jadi membuat visi misi dan values. Nah, di dalam perjalanan itu juga kita membangun nilai-nilai
adab dalam sekolah. Karena kan kita tahu bahwa ilmu itu saja kalau adabnya tidak kuat, akhirnya ilmunya akan menjadi suatu yang mudarat daripada manfaatnya. Karena kalau kita lihat di negara-negara maju, bahkan yang pendidikan agamanya tidak kuat, tetapi mereka justru mendidik adab dulu sebelum belajar matematik dan lainnya. Kalau kita lihat di Jepang dan beberapa negara, anak-anak itu belajar antri dulu, belajar tolong menolong, baru belajar matematika. Sementara kalau kita kan banyak dijejali dengan belajar pengetahuannya, hafalan ini segala macam. Adabnya dilupakan sehingga kadang-kadang ilmunya tinggi tapi tidak beradab. Nah, itu yang mungkin akan kita diskusikan malam ini. Kebetulan saya ada materinya, ya, yaitu tentang menjadi guru rabani dan adab dalam dunia pendidikan. Jadi guru rabani ini tidak terkait hanya agama tertentu, tetapi kalau kita beragama pasti kita yakin dengan Rabb atau dengan Tuhan kita. Nah, sifat-sifat Tuhan yang ada itulah yang bisa kita wujudkan dalam hubungan kita sebagai guru gitu. Apa itu? Misalnya kan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Adil, dan itu yang kita kejawantahkan sebagai guru. Dan nanti juga bagaimana kita membangun adab dalam dunia pendidikan. Nah, baik, saya akan mulai. Untuk ini, sebentar. Yaitu kita masuk ke pertama, bagaimana menjadi guru rabani. Jadi apa sih karakter rabani itu? Rabani itu adalah sifat yang mengumpulkan antara kapasitas ilmu, pembuktian amal, dan pengajaran ilmu. Jadi bagaimana kita memiliki kemampuan dalam suatu ilmu, kemudian ilmu itu kita buktikan dalam amalan kita, dalam kegiatan-kegiatan kita. Jadi ilmu itu tidak disimpan sendiri, tetapi menjadi amal dalam kehidupan kita. Dan kemudian bisa kita ajarkan kepada orang lain, dan sekaligus kita menjadi role model dari ilmu yang kita miliki tersebut. Nah, apa karakter rabani ini? Karakter rabani ini pertama adalah berilmu. Ya, jadi ilmu apa saja, terutama ilmu yang akan kita ajarkan, harus kita kuasai. Misalnya kita seorang guru matematik, tentu kita harus memiliki ilmu matematik tersebut. Dan bukan hanya sekedar kita tahu. Kalau zaman sekarang untuk tahu, itu sangat gampang. Kita tinggal ke Mbah Google. Itu semuanya akan tahu. Tapi bagaimana menyaring ilmu itu dibutuhkan sesuatu keterampilan tersendiri. Dan disinilah juga fungsi guru jadi berubah dari zaman dulu. Nggak musim lagi sekarang guru menyuruh muridnya mencatat. Kasih buku, catat, terus gurunya tinggalin kelas. Karena mungkin kalau soal pengetahuan, bisa jadi murid-murid kita lebih banyak ilmunya daripada kita, karena dia lebih gampang mengakses. Beda dengan zaman saya sekolah dulu. Untuk mempunyai buku aja tidak semua orang bisa memiliki buku. Kalau sekarang nggak perlu punya buku, tinggal punya satu gawai, itu dunia sudah di tangan. Jadi apa saja bisa dia dapatkan. Bisa jadi pengetahuannya lebih luas daripada sang guru. Jadi sehingga fungsi guru tidak lagi untuk sekedar memberitahu, tapi adalah mendidik. Jadi metodenya juga nggak mungkin hanya sekedar
kasih catatan, suruh catat, ya pasti akan ditinggalkan oleh muridnya. Nah, di samping berilmu itu tidak cukup. Misalnya kita jadi guru matematika, ya nggak cukup ilmu matematikanya, tapi juga kita harus faqih, yaitu berpahaman mendalam terhadap ilmu yang kita miliki. Dan kemudian kita memiliki kompetensi manajerial, yaitu kita bisa mengatur dan mengelola segala sesuatunya dengan ilmu kita. Dan yang berikutnya, kita harus peka politik dan strategi. Jadi politik di sini maksudnya bukan partai-partai ya, tetapi adalah bagaimana kita mengelola dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kemudian yang terakhir adalah kita memperhatikan kemaslahatan umum dalam perspektif dunia dan akhirat. Jadi dengan ilmu kita ini, bagaimana ilmu kita itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, baik itu dalam kehidupan kita di dunia maupun nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia menjadi legacy kita selama kita di dunia. Nah, kemudian berikutnya adalah Rabbani. Bagaimana kriteria seorang guru Rabbani ini? Ini mulai banyak yang masuk. Yang pertama adalah seperti yang diterangkan tadi adalah seorang guru itu dia menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, dan mengajarkan ilmunya dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak pada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Jadi kita tidak hanya sekedar bisa mengajak kebaikan, tapi membiarkan keburukan atau kejahatan. Apalagi kalau sampai amar mungkar nahi mangruh, itu ya, mengajak kepada kejahatan dan mencegah kebaikan. Apa gunanya kita menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan ilmu ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta semesta alam ini. Kemudian yang kedua adalah berpemahaman mendalam atau istilahnya faqih, sehingga ilmu yang diajarkan dapat dipakai untuk melakukan penyelesaian masalah dalam kehidupan nyata. Jadi jangan sampai ilmunya banyak, tetapi tidak ada manfaatnya. Makanya dengan kita menulis saat ini ya, itu adalah bagian dari bagaimana kita mendalami ilmu tersebut. Karena semakin kita tulis, kita kan harus mencari referensi, mencari wawasan, sehingga wawasan kita juga akan bertambah. Dengan wawasan kita bertambah, sehingga kita juga akan bisa melakukan penyelesaian dalam masalah-masalah pada kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kompetensi manajerial untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara membuat struktur pembelajaran. Nah, kalau sekarang kan Bapak Ibu guru punya tugas kan untuk membuat silabus dan segala macamnya, istilah-istilah yang ada di dalam dunia pendidikan. Nah, ini kan merupakan aplikasi dari kompetensi manajerial dalam untuk Bapak Ibu bisa mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Kemudian yang keempat adalah peka terhadap lingkungan dan menggunakan strategi dalam menjalankan tugas mendidik dan mengajar kepada setiap murid. Jadi guru juga harus peka terhadap lingkungan dan strategi. Karena mungkin di antara daerah itu akan berbeda strategi yang diterapkan oleh seorang guru dengan guru lain. Jangankan antar daerah, antar sekolah pun, dan juga antar tingkatan, mungkin untuk kelas 1 dengan kelas 2, kalau di SD, misalnya SD, SMP, SMA juga, tentu lingkungannya dan strategi dalam mendidik dan mengajar kepada murid juga akan berbeda. Yang kelima adalah memperhatikan
maslahat umum dalam perspektif dunia dan akhirat. Jadi bagaimana ilmu yang kita miliki itu bisa kita amalkan dan kita ajarkan yang menjadi manfaat bagi orang banyak dan negeri tercinta ini, baik di dunia maupun nanti sebagai bekal kita di akhirat kelak. Nah, kemudian kita lihat video ini setelah kita dengar tadi bagaimana menjadi guru Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi manusia yang ada di sekitarnya. Sahabat, jika posisi kita sebagai batang, maka jadilah batang yang kokoh untuk menopang pohon. Jika posisi kita sebagai cabang, maka jadilah cabang yang mampu menggandeng setiap ranting dan daun. Jika posisi kita sebagai daun, maka jadilah daun yang rimbun supaya pohon tersebut bermanfaat untuk menaungi orang-orang yang kepanasan. Jika posisi kita sebagai buah, maka jadilah buah yang manis supaya nama baik pohon itu terjaga. Tapi jika posisi kita sebagai bunga, maka jadilah bunga yang merekah, indah, supaya pohon tersebut terhiasi dan dikenal orang. Bahkan jika posisi kita sebagai akar yang tak terlihat, maka jadilah akar yang kuat mencengkram ke tanah demi tegaknya seluruh struktur pohon tersebut. Sahabat, jangan pernah iri terhadap posisi dan keberadaan siapapun yang ada di sekeliling kita, karena memang kita bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana akar, walau dirinya tak terlihat, tertimbun tanah, dan mungkin sering diinjak orang, namun akar tersebut tidak pernah iri untuk menjadi bunga merekah yang ada di atas dan dikenal banyak orang. Karena ia tahu bunga pun berisiko untuk dipetik orang setiap saat. Untuk itu, sahabat, mari kita bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Semoga keberadaan kita senantiasa dirindukan orang karena kehadiran kita yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi bagian pertama, yaitu menjadi guru Rabbani. Kita lanjutkan dulu atau kita diskusi? Mungkin kita selesaikan materi baru kita diskusi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Baik, ya, saya lanjutkan. Silakan Pak, lanjut. Ya, lanjut dulu ya. Jadi biar nanti diskusinya bebas gitu. Yang kedua adalah bagaimana membangun adab dalam dunia pendidikan. Karakteristik beradab ini adalah seringkali adab ini terasosiasi secara sempit sebagai balas letters atau semata-mata etiket profesional dan sosial. Dan pengertian adab ini jauh lebih luas. Nah, pengertian adab kalau dalam Islam itu secara konseptual menyatu dengan ilmu yang benar, tindakan yang tepat serta tulus, serta secara signifikan terlibat dalam peniruan intelektual dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan adab ini juga di agama lain juga menjadi satu hal yang penting. Jadi seorang yang berkeyakinan memiliki agama pastilah tahu dengan adab dan itu diajarkan oleh setiap agama. Jadi adab ini adalah pengenalan atau recognition
dan pengakuan atau acknowledgement terhadap realitas di mana ilmu dan segala sesuatu yang ada terdiri dari hierarki yang sesuai dengan kategori-kategori dan tingkatan-tingkatannya. Dan bahwa seseorang memiliki tempatnya masing-masing dalam kaitannya dengan realitas, kapasitas, potensi fisik, intelektual, dan spiritualitasnya. Nah, terkadang kita suka lupa dengan sikap intelektual dan spiritualitas kita. Jadi banyak orang berilmu, tetapi dia hanya mengemukakan masalah realitas, kapasitas, dan potensi fisiknya, dan melupakan intelektualnya, apalagi spiritualitasnya. Nah, disitulah adab berfungsi. Kemudian pengenalan adab ini adalah juga merupakan perjanjian awal ketika kita diciptakan Tuhan. Kalau di dalam Islam itu mungkin Bapak Ibu bisa baca di surat 7 ayat 172 bagaimana ketika kita masih dalam kandungan itu sudah ada perjanjian dengan Tuhan tentang kehidupan kita di masa kita setelah dilahirkan oleh ibu kita. Jadi berupa pengakuan, afirmasi, konfirmasi, aktualisasi, dan realisasi terhadap apa yang telah dikenali. Nah, pendidikan adalah merupakan penanaman adab, pembentukan manusia beradab, kemudian konsep adab ini menghimpun unsur-unsur pendidikan berupa ilmu, instruksi, dan penumbuh kembangan. Jadi pendidikan ini bukan hanya memberitahu atau knowledge, tapi juga menjadi sebuah instruksi bagaimana menggunakan pengetahuan itu atau mengamalkannya seperti yang dibahas tadi, dan juga untuk penumbuh kembangan kita dalam kehidupan. Jadi fungsi guru memang tidak hanya sekedar mengajar, tetapi terutama adalah mendidik. Seperti disampaikan tadi, kalau mengajar saat ini, mungkin murid kita jauh lebih banyak ilmunya daripada kita, karena begitu mudahnya mendapatkan ilmu. Beda tadi yang saya gambarkan ketika zaman saya masih sekolah dulu, mendapatkan ilmu itu sangat mahal karena buku tidak tersedia dengan banyak, apalagi belum ada bag Google. Jadi memang guru itu dulu selangkah lebih tahu dari kita. Kalau zaman sekarang mungkin murid yang lebih tahu dari kita, tapi bagaimana kita mendidik dan mengajak mereka untuk menggunakan ilmu itu di jalan yang benar. Nah, bagaimana mengintegrasikan ilmu dan adab ini? Jadi pengertian adab sejak awal itu secara konseptual menyatu dengan ilmu yang benar. Ya, kalau kita sebagai makhluk yang beragama, bahwa ilmu itu menyatu dengan sesuatu yang benar dan dengan tindakan yang tepat serta tulus yang menjadi amal kita, serta secara signifikan terlibat dalam peniruan intelektual atau intelligent emulation dalam sunnah Rasul yang kita yakini. Kalau dalam Islam tentu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam agama lain tentu terhadap Rasul utusan kepada agama tersebut. Nah, bahkan beberapa kalam dari para ulama terdahulu menunjukkan bahwa sikap mendahulukan adab daripada ilmu. Dalam berbagai kisah, misalnya Imam Abu Hanifah berkata, kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih.
Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Nah, jadi pada zaman dulu bagaimana guru itu menjadi tauladan. Jadi bukan hanya sekedar dia menguasai suatu ilmu, tetapi orang akan melihat adab, murid-muridnya akan terpesona dengan adab dan akhlak luhur guru-gurunya. Itu sudah menjadi suatu pendidikan tersendiri. Dan demikian juga kalau kita lihat di negara-negara yang adabnya kuat ya, seperti di Jepang gitu, juga di Tiongkok, bagaimana guru itu sangat dihargai ya, karena adab dari guru itu. Jadi kalau kita belajar ya, kalau kita sering nonton film Shaolin Temple itu, bagaimana adab gurunya itu yang menjadi contoh, baru pelajaran yang lainnya. Nah, juga dalam kisah lain disampaikan bahwa dari seorang ahli fikih dari mazhab Maliki di Mesir, Abdurrahman bin Al-Qasim mengatakan, aku berkhidmat kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, yaitu gurunya dia, selama 20 tahun. Nah, selama masa 20 tahun itu, aku belajar ilmu dan 18 tahun belajar adab. Seandainya aku jadikan semua rentang waktu tersebut untuk belajar adab. Jadi dia belajar 20 tahun. Itu hanya 2 tahun yang benar-benar belajar tentang teori ilmunya, tapi 18 tahun itu adalah belajar tentang adab. Nah, itulah di dalam dunia pendidikan kita sekarang ini yang sangat bertolak belakang. Pendidikan adab itu hanya sedikit sekali. Zaman saya dulu sekolah, saya kebetulan dulu di Katolik, itu kita diajarkan budi pekerti. Nah, sekarang saya lihat di sekolah Katolik pun tidak ada lagi pelajaran budi pekerti itu. Nah, juga di sekolah-sekolah lain itu hanya jadi sampingan saja. Padahal dari pelajaran itulah bagaimana kita bisa memaknai ilmu kita, mengamalkannya, dan bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Nah, jadi di sini sebagian ulama juga menasihatkan anaknya, wahai anakku, belajar satu bab adab itu sesungguhnya lebih aku sukai daripada kamu belajar 70 bab ilmu. Jadi satu bab adab itu nilainya sama dengan 70 bab tentang pengetahuan. Nah, juga dalam kisah lain, Imam Malik pernah menasihati Imam Syafi'i, muridnya. Dia menyatakan, wahai Syafi'i, jadikanlah ilmu kamu sebagai garam dan adabmu sebagai tepung. Jadi kalau kita punya sebuah adonan, mana yang lebih banyak, garam apa tepung? Garam itu kan hanya dalam 1 kilo tepung, mungkin garam tidak sampai 1 sendok makan. Sangat sedikit, hanya sebagai perasa. Demikian juga lah antara ilmu dan adab itu. Jadi tidak mungkin garamnya yang lebih banyak daripada tepungnya. Jadi ilmu itu dianggap sebagai garam, dia hanya perasa dari sebuah adab. Jadi orang akan terlihat intelektualitasnya di situ adalah dari adabnya, bukan hanya dari sekedar ilmu. Apalagi tadi saya kemukakan di zaman sekarang yang sangat gampang kita untuk mencari pengetahuan tersebut. Digunakan satu mbak Google, semuanya akan kita bisa tahu. Tapi adab tidak bisa kita dapatkan dari mbak Google. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ya dalam internalisasi adab dalam akademik, itu menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari, seperti dikutip oleh Adian Huzaini, mengatakan bahwa adab adalah satu istilah khas dalam agama Islam seperti halnya makna iman, Islam, ibadah, dan lainnya. Adab bukanlah sekedar sopan santun atau baik budi bahasa atau yang populer hari ini dengan istilah membangun karakter atau karakter building dalam suatu pendidikan. Nah, hampir setiap hari kita bisa menyaksikan berbagai perilaku penyimpangan dalam realitas sosial, seperti menurunnya moral dan tata krama sosial dalam praktek
kehidupan sekolah maupun masyarakat, yang pada dasarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal masyarakat setempat, sebagai kita masyarakat Indonesia yang memiliki adab yang tinggi sebenarnya, yang juga sudah terakumulasi di dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar kehidupan kita di dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, pendidikan yang didapat seseorang sampai pada jenjang yang tinggi pun belum tentu menjadi jaminan dan manifestasi akan kondisi ketahanan mental yang kokoh. Sebab jika dalam konteks ini pendidikan yang ada hanya sebatas membicarakan apa yang kita tahu atau kognitif, maka tanpa adanya implementasi dan dibiasakan sampai dengan kapanpun tak akan mampu mewujudkan bangunan ketahanan mental yang kokoh. Nah, pendidikan yang berkualitas tak lain bukanlah yang melangit, tapi yang melangit dengan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang sulit dipahami, akan tetapi yang bersifat organik sehingga mampu diserap oleh diri sendiri dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, pendidikan yang mampu membangunkan sisi kemanusiaan atau karakter dan memiliki adab yang mampu membentuk kokohnya mental masyarakat. Nah, baik, kita lihat salah satu contoh di video ini bagaimana sebuah sekolah bisa menginternalisasikan adab dalam akademik. Barangkali para pemerhati pendidikan, para praktisi pendidikan, para guru pendidik lainnya bertanya, mana ya matematik? Mana ya olahraga? Mari kita bicarakan satu paket saja. Ya, pendidikan matematik adalah pendidikan yang berorientasi kepada kemampuan berpikir logik rasional. Nah, ini juga seperti tadi di dalam PAI sebagai fondasi, maka matematik memiliki nilai sentral. Kenapa? Bagaimana dia berkomunikasi secara logik rasional, itu di sininya harus dilatih melalui pendidikan matematik. Jadi matematik itu apa sih? Ya, seidealnya ya, idealnya itu fenomena-fenomena sosial ataupun fenomena alam, ya, itu permasalahan mereka itu dapat dijadikan dalam satu permasalahan matematik. Kemudian ada rumus matematik memecahkan masalah, solusi matematik dikembalikan lagi menjadi solusi dalam alam ataupun solusi sosial. Itu idealnya matematik. Bagaimana pembelajarannya? Seperti yang kita biasa dengar, pola belajar matematik adalah deduktif aksiomatik, karena aksioma-aksioma itu dideduksi untuk memecahkan masalah dalam baik sosial maupun natural sciences, baik social sciences maupun natural sciences, baik IPS maupun IPA. Itu di dalam matematik secara sekilas, ya. Kemudian mata pelajaran lainnya bagaimana? Olahraga. Bagaimana ya pendidikan olahraga yang berbasis akidah? Yang jelas ya, bukan dalam olahraga saja ya. Kalau kita pisahkan mana yang laki-laki, kalau dia berenang, laki-laki. Mana anak-anak belajar berenang, perempuan. Yang jelas, guru berenang perempuan, harus perempuan. Guru berenang laki-laki, harus laki-laki. Di mana? Di tempat laki-laki, di tempat berenang. Ada kan khusus laki-laki ya. Sekarang ada tempat berenang untuk perempuan, sudah mulai ada, misalnya Al-Maksum. Itu ada khusus berenang untuk akhwat. Nah, demikian juga di SMP Ar-Rafi ya. Kelas perempuan dan kelas laki-laki kalau udah SMP dipisah. Ada kelas 1, 2, 3 laki-laki, kelas 1, 2, 3 perempuan. Nah, cuman gurunya ya, mungkin karena keterbatasan masih guru laki-laki masuk ke perempuan.
guru perempuan masih memberikan di kelas laki-laki. Tapi kelasnya sudah terpisah, gitu. Nah, olahraga berbasis akidah. Nah, sekarang anak belajar berenang. Belajar berenang untuk apa? Andai kata nanti ada banjir Citarum, misalnya kalau di Bandung ini kan ya, dia belajar berenang untuk apa? Menyelamatkan orang lain. Belajar berenang. Terus belajar apa lagi? Belajar berkuda. Dari mana itu contohnya? Rasul. Belajar apa lagi? Memanah. Itu olahraga ya. Itu sebenarnya olahraga. Meskipun ada lagi olahraga yang lain lah ya, futsal atau apapun. Di dalam futsal, adakah akidah dijalankan? Ada. Dia harus jujur. Dia tidak boleh ada kemarahan pada orang lain. Dia harus ya punya empati, punya simpati. Tetap ya, tidak boleh dia berbuat curang. Ya, karena kecurangan itu adalah dosa besar. Nah, itu dalam olahraga. Kemudian ada lagi yang lain, mulok bahasa Indonesia. Bahasa Sunda misalkan. Mulok bahasa Sunda di daerah Jawa Barat. Ada lagi seni, ya. Seni budaya Sunda misalkan. Masih diajarkan? Ya, itu adalah budaya Sunda yang diajarkan dalam bahasa Sunda. Itu yang memiliki bahasa Sunda itu ada tingkat-tingkat kesopanan, membangun apa? Adab. Ya, jadi tetap masih ada beberapa mata pelajaran lokal yang dimasukkan di dalam kurikulum Ar-Rafi. Ya, barangkali demikian ya, hampir secara keseluruhan mata pelajaran dan bidang studi yang dikembangkan dalam pengembangan kurikulum berbasis akidah yang dapat digunakan dalam pendidikan berbasis akidah. Demikian. Nah, itu tadi contoh. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi guru beradab? Nah, tujuan pendidikan itu adalah melahirkan manusia yang beradab atau manusia yang baik. Nah, bagi pemeluk agama Islam tentu Al-Quran juga sudah menegaskan bahwa contoh ideal bagi yang beradab adalah Nabi Muhammad SAW. Bagi yang Nasrani tentu Isa alaihissalam atau Yesus, dan bagi Buddha mungkin Siddhartha Gautama dan lainnya. Nah, kemudian manusia beradab adalah manusia yang mengenal Tuhannya, mengenal dan mencintai Rasul atau nabinya sebagai huswatun hasanah, dan menghormati para ulama sebagai pewaris Rasul. Kemudian memahami dan meletakkan ilmu pada tempat yang terhormat. Ia juga bisa memilah dan memahami antara ilmu yang bermanfaat dan yang merusak, serta sanggup menjalankan fungsi sebagai manusia dan khalifah di muka bumi ini. Kemudian kata guru itu sebenarnya bukan saja mengandung arti pengajar, melainkan juga pendidik. Selain itu, arti guru juga didefinisikan seperti yang sudah tidak asing lagi di telinga, yaitu guru sebagai seorang yang digugu dan ditiru. Mungkin kalau Pak Desus gitu ya, yang angkatan saya juga tahu dulu ya, pasti selalu bilang guru adalah yang digugu dan ditiru, dan mungkin selalu ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi murid itu akan meniru apa yang dilakukan gurunya. Guru itu menjadi role model bagi dia. Nah, konsep guru ideal adalah gambaran seorang guru yang diharapkan oleh peserta didik. Seorang guru harus bisa menjadi ideal bagi muridnya dengan memenuhi beberapa kriteria sebagai seorang guru agar dapat dijadikan teladan bagi muridnya dan juga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dari guru ideal merekanya.
Nah, kalau di dalam ajaran Islam, mungkin Bapak Ibu-Ibu tahu kitab Ihya Ulumuddin yang dibuat oleh Al-Ghazali. Di sana dia mengungkapkan bahwa pendidik atau guru itu mengurus tentang hati dan jiwa manusia. Sedangkan makhluk Allah yang paling utama di atas bumi adalah manusia. Bagian manusia yang paling utama adalah hatinya. Sedangkan seorang pendidik atau guru sibuk memperbaiki, membersihkan, menyempurnakan, dan mengarahkan hati agar selalu dekat dengan Tuhannya. Nah, seorang guru yang dekat dengan Tuhannya itu akan mudah untuk mendidik anak-anaknya, dan dia akan menjadi tauladan bagi anak-anak didiknya. Nah, bagaimana menjadi guru beradab ini saya tampilkan di video terakhir. Ya, jadi itu tadi bahwa guru itu adalah ada karena muridnya. Jadi guru yang baik itu adalah sebelum dia mengajar, sebelum dia berangkat dari rumahnya ke tempat dia mengajar, dia mendoakan murid-muridnya. Nah, apakah kita sudah sampai ke tahap yang seperti itu, mendoakan murid-muridnya, sehingga murid-murid kita adalah orang-orang yang akan bermanfaat bagi umat dan negara serta bangsa di kemudian hari. Jadi sekali lagi fungsi guru itu saat ini bukan hanya memberikan pengetahuan, karena pengetahuan itu sekarang sangat mudah diperoleh, tetapi adalah guru itu memberikan pendidikan. Nah, pendidikan itu modalnya adalah adab, bukan hanya sekedar ilmu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Baik, kita bisa berdiskusi, baik itu mungkin ada pendapat-pendapat yang lain untuk menambahkan apa yang tadi saya sampaikan. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah sekedar pembuka untuk kita bersama pada saat ini dan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya agar kita bisa saling bertukar informasi dan saling menambah wawasan. Baik, silakan jika ada. Moderatornya langsung Kakek Mirza. Iya. Ya. Mohon izin bicara ya sebelum yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Dan juga terima kasih tentunya kepada Kakek Mirza yang sudah berkenan untuk menginisiasi kegiatan malam ini. Jadinya kita bisa bertatap muka walaupun lewat Zoom ya. Tentunya ini juga saya terima kasih kepada Om Jai yang sudah... Pak Dayo, wajahnya belum terlihat. Oh iya, maaf, belum diklik. Iya, maaf, belum diklik. Ya, Om Jai ini luar biasa ya dengan adanya tantangan menulis di Om Jai. Jadi saya bisa berkenalan dengan ibu-ibu, bapak-bapak hebat di Kompasiana. Di sini beragam sekali ya, kita bisa bersahabat. Ada Bu Leni, kemudian juga ada Bu Tere dan lain-lain yang tentu saja kita juga banyak setiap hari itu bergelut dengan murid. Dan kita sepakat bahwa sekolah yang hebat itu adalah sekolah yang bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga mengajarkan adab atau perilaku yang baik. Karena banyak ilmu juga ketika adabnya atau perilakunya itu tidak baik, maka ilmu itu tidak bisa dihargai oleh orang lain, walaupun dia setinggi apa, seperti itu. Misalnya, yang saat ini juga masih viral, kita lihat misalnya bagaimana fenomena Sambo, dan kemudian banyak tokoh-tokoh lain juga yang mungkin berawal dari adab itu sendiri. Nah, kemudian saya senang ya bahwa bisa berkomunikasi dengan Kakek Mirza bukan hanya di tulisan, tapi bisa live langsung mendengar suaranya. Ini salah satu hikmah dari kita bisa memanfaatkan teknologi gara-gara COVID selama 2 tahun yang lalu ya. Jadi ternyata hikmahnya banyak ya COVID itu. Di antaranya kita bisa
bersilaturahmi, bisa bersahabat di sini. Nah, kembali lagi kepada tadi yang disampaikan oleh Pak Mirza dengan presentasi yang baiknya, dan kemudian juga tadi memutar film, kemudian juga menyampaikan video dari Pak Kiai, kemudian juga ada juga tadi dari pakar pendidikan dan lain-lain. Nah, yang menjadi suatu diskusi saya yang ingin diajukan kepada teman-teman yang lain adalah apabila adab itu adalah lebih utama daripada ilmu, maka apa yang harus kita lakukan supaya lembaga pendidikan kita itu memang benar-benar bisa terintegrasi antara adab dan ilmu itu menjadi suatu yang seperti tubuh dan ruh gitu tuh. Jadi jangan sampai anak itu kemudian memandang bahwa orang itu hebat karena dia misalnya berprestasi di bidang akademik tertentu, misalnya dia sangat menonjol di satu pelajaran matematik atau sains atau apapun itu. Tapi adalah yang dihargai itu adalah keseluruhan dari seluruh aspek manusianya misalnya. Jadi orang itu kepada yang bagaimanapun yaitu mengapresiasi itu secara wajar gitu. Jadi tidak ada kemudian orang yang kemudian misalnya rendah dalam satu pelajaran kemudian dianggap bahwa dia itu tidak hebat seperti itu. Nah, masalahnya terkadang ada juga memang pemicu itu dari guru juga gitu, bahwa guru itu kadang selalu antusias kepada anak-anak yang memiliki misalnya kelebihan di bidang matematik. Ketika misalnya ditanya perkaliannya lebih cepat, kemudian menjawab lebih cepat, wah cerdas, hebat, top gitu kan. Sementara ketika anak itu misalnya kurang, padahal dia juga punya kelebihan di bidang-bidang yang lain, itu kita kurang mengapresiasi. Nah, mungkin saya bertanya kepada Pak Mirza ini, apa yang Bapak sudah lakukan di lembaga Bapak, dan bagaimana kemudian yang dirasakan oleh konsumen ya, dalam hal ini orang tua murid, tingkat kepuasannya. Karena kan memang kalau saya lihat, pengukurnya itu biasanya kepuasan itu dari animo tahun-tahun berikutnya gitu. Bahwa promosi sekolah itu, ya akhirnya mah kepuasan dari orang tua ketika anaknya itu ada perubahan, terutama sikap misalnya. Tadinya yang sangat tidak mandiri, apa-apa selalu sangat mamah, tiba-tiba sudah mulai bisa mengerjakan sebagian secara mandiri. Tiba-tiba tadinya kurang bertanggung jawab dengan tugasnya, sekarang sudah mulai ada perubahan. Tadinya misalnya mulutnya apa saja bisa terucap tanpa saringan, sekarang sudah bisa mulai mengendalikan dan seterusnya. Nah, itu apa yang sudah Bapak lakukan di lembaga Bapak, dan kira-kira itu berapa lama Pak itu bisa berhasil? Karena kalau di sekolah saya itu, termasuk yang saya lama di Al-Azhar itu ya kelihatannya karena tidak boarding gitu ya, atau tidak pondok pesantren, itu antara yang diprogramkan dengan di sekolah dengan di rumah, itu sepertinya berhasilnya itu paling ya 50-50 lah Pak. Contoh misalnya kesadaran kita untuk yang muslim lah ya, karena menutup aurat itu misalnya itu mah menjadi suatu hal yang melekat, tapi orang tua bilang, itu kan budaya Arab saja gitu. Akhirnya kita juga tidak bisa memaksa, karena ya itu kan akhirnya dalam kendali orang tua dan tanggung jawab orang tua juga gitu. Makanya kita juga ketika melihat anak kita misalnya pasca lulus dari SD, SMP, Al-Azhar, SMA-nya umum, melepas jilbab, ya kita nggak bisa berdaya juga, karena itu kan istilahnya hak otonomi mereka juga seperti itu Pak. Jadi saya pikir inilah indahnya Indonesia gitu ya. Ya begitu mungkin curhatan sedikit. Terima kasih Pak. Ya baik Pak. Jadi saya ini dulu yang terakhir, mungkin nanti ada tambahan dari guru-guru yang lain, bahwa memang ya kita dihadapi sekarang dengan kondisi dunia yang seperti ini gitu kan. Tetapi kan bukan berarti kita harus menyerah. Ada yang ada di bawah kendali kita, ada yang tidak di bawah kendali kita. Nah, selama murid itu ada di sekolah, itu kan ada di bawah kendali guru. Jadi disitulah kita perbanyak bagaimana dia untuk memahami adab ini.
Karena saya punya mengelola sekolah ada yang boarding dan ada sekolah yang tidak boarding gitu. Memang jauh perbedaannya antara yang boarding dengan yang tidak boarding. Karena yang tidak boarding begitu dia pulang ke rumah, kalau di rumahnya kondisinya tidak sama dengan yang kita ajarkan di sekolah, ya memang lebih sulit untuk menjadikan apa yang diharapkan tadi. Sekolah boarding pun juga seringkali kalau orang tua tidak juga mau ikut, begitu dia pulang, kan di tempat kita itu pulangnya sekali 2 minggu gitu ya. Nah, padahal pulangnya cuma 1 hari, tapi kadang-kadang hal-hal yang dibawa di rumah itu berpengaruh lagi ke sekolah, karena di sekolah dia semua di di bawah pengawasan guru-guru yang ada di asrama dan yang ada di sekolah. Jadi ada guru di asrama, ada guru di sekolah. Guru di asrama ini yang nanti mengajarkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, malam, terus kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama juga. Nah, itu kan diajarkan bagaimana untuk mereka kalau pada jam sekolah itu diberikan tab untuk belajar. Jadi kan sekarang karena udah zamannya zaman digitalisasi, nggak pakai kertas-kertas lagi, tetapi semua kan sudah diatur di situ program apa saja yang dia bisa lihat, bisa itu. Begitu sampai di rumah, mereka sudah nonton Korea, nonton ini segala macam kan. Jadi memang harus di ini. Jadi untuk itu kita selalu mengadakan sesi parenting untuk orang tua juga agar memahami. Jangan orang tua mentang-mentang udah disekolahkan di sekolah berasrama terus dia lepas tangan gitu kan. Pendidikan paling itu tetap orang tua kan, karena memang kita akui juga sebagian orang tua sekarang banyak menyekolahkan di boarding itu karena ingin lepas tanggung jawab gitu kan. Dia sibuk dan segala macam, ya lebih baik anaknya di boarding aja, karena kalau anak pulang nanti juga sama pembantu, mereka pulangnya juga pulang kerja udah malam-malam sebelum masa pandemi ya. Sekarang udah setelah pandemi begitu lagi kan, pulang udah malam, udah ini, di rumah udah nggak ada ini. Jadi ini di asrama nanti pulangnya Sabtu Minggu kan gitu. Nah itu memang tantangan gitu. Tapi kan kita tidak boleh menyerah dengan tantangan itu, Pak Dayo. Jadi bagaimana kita juga setiap bulan mengajak orang tuanya, melihatkan perkembangannya, dan mengajak orang tua juga ikut peduli. Jangan sampai pas di rumah anggap sekolahnya yang full day gitu, yang dari pagi sore, jangan malamnya dia hilang gitu apa yang diajarkan pada siang harinya gitu. Nah, kemudian kebetulan tadi Bu Leni juga tanya bagaimana menghadapi siswa yang memiliki karakter yang keras dan emosional. Nah, itulah tantangan kita sebagai guru. Kita harus menjadi tauladan, bukan hanya sebagai yang ngajar. Dan juga bagaimana kita membina hubungan kedekatan dengan wali murid agar kita paham karakter si anak tersebut dan bersama-sama dengan orang tua atau wali muridnya untuk menghadapi dan melunakkan karakter yang keras dan emosional tadi. Jadi memang pendidikan ini tidak bisa berjalan sendiri, tetapi kita sebagai, kalau fungsi kita di sekolah sebagai guru ya, kita harus benar-benar menjalankan fungsi kita itu tadi gitu. Ya, itu tadi kan memang 50-50, tapi kalau kita pun berkurang ya semakin kurang lagi kan. Dari itu aja kalau kita pun udah berhasil pun masih 50%. Tapi kalau kita sama sekali tidak, hanya mengajar aja, hanya 25%. Makanya itulah terjadi di negara kita sekarang. Banyak orang pintar tapi korupsi. Semakin pintar korupsinya semakin besar gitu. Semakin tidak menunjukkan adab-adab yang baik. Nah, yang terjadi sekarang ribut di Kompasiana juga tiap hari ada tulisannya berlomba-lomba menulis itu pendidikan mereka bukan pendidikan rendah, baik yang wanitanya, yang semuanya berpendidikan tinggi, tapi karena adab. Dan terjadinya korupsi itu juga kan karena adab. Jadi mementingkan ilmunya daripada adab. Sementara sekolah yang di negara-negara lain, ya kita kan mayoritas Islam. Ya harus di Islam itu kan diajarkan bagaimana
karena Islam itu kan adalah ajaran tentang kehidupan juga semuanya, sama seperti di Tiongkok, di Jepang. Tetapi kenapa kita tidak berhasil gitu? Karena kita sibuk hanya melihat yang tampak luar, kemudian yang di dalamnya kita tidak lakukan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pendapat yang lain. Ini Bu Sri juga mengatakan betul sekali, anak yang sekolah di asrama selalu disiplin. Begitu pulang ke rumah bangun siang, kadang-kadang dibangunkan. Untuk sholat saja kadang-kadang terlewat. Yang diberitahu, ya nanti di asrama tetap disiplin. Kalau di rumah istirahat dulu. Nah itu kan, jadi kita juga harus sejalan dengan orang, kalau sebagai orang tua ya harus sejalan dengan apa yang diajarkan di sekolah. Nah, bagaimana agar sejalan? Ya kita harus membina komunikasi kalau kita yang di sekolah dengan orang tuanya, agar apa yang kita jalankan. Jadi kalau di sekolah kita itu ada catatannya. Kalau dulu buku, kalau sekarang sudah pakai digitalisasi, mereka akan masuk ke tiap akunnya murid-murid itu sehingga akan tahu perkembangan. Malah dengan digitalisasi ini setiap saat bisa dilihat apa perkembangannya. Guru-guru pembimbingnya akan memasukkan setiap itu laporan, nanti guru kan ini segala macam. Jadi digitalisasi ini sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik, dia juga akan baik. Tapi kalau dimanfaatkan untuk hal yang apa, dampaknya jadi buruk. Itu tadi misalnya di sekolah kita sudah itu, jangan sampai begitu sampai di rumah dia lebih banyak nonton drakor, ya. Mending masih drakor atau film yang tidak pantas dia tonton, sehingga hanya 1 hari di rumah, pulang lagi ke asrama sudah ini. Atau yang sekolahnya full day, malam dia bukannya ini kan karena kalau udah full day kan biasanya nggak banyak lagi tugas, harusnya untuk istirahat, tapi dia malah sampai jam 12 malam masih berkeliaran di alam maya. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada tambahan untuk Pak Dail. Atau tadi juga yang disampaikan Bu Leni dan Bu Sri. Ya silakan. Baik. Boleh saya menambahkan? Ya silakan Bu Maisa ya. Iya betul. Ya silakan Bu Terima Maisa. Kasih Kak Melisa sudah diberi kesempatan. Tadi kan ada pernyataan atau pertanyaan dari Pak Dail ya mengenai bagaimana caranya untuk apa sih namanya masalah jilbab, karena kan banyak banget tuh kontroversinya. Mungkin beliau lupa kalau ada di dalam, kalau kita Muslim jelas-jelas itu diperintahkan bagaimana caranya menutup aurat. Itu kan ada di dalil surat An-Nur ayat 31 dan 30 untuk laki-laki kan, tundukkan pandanganmu gitu. Nah kalau untuk perempuan ya dalilnya ayat 31. Dan mungkin bagi yang menggunakan niqab atau cadar itu Al-Ahzab 59, sorry. Seperti itu. Terus kalau itu untuk masalah hijab ya, untuk mempertegas atau dalilnya kita harus keluarkan supaya masyarakat atau orang tua pun paham. Kembali lagi, yang penting kita sebagai Muslim itu wajib menyampaikan, masalah dilakukan atau tidak bukan urusan kita. Betul tidak? Ya, benar. Karena kalau di dalam ajaran Islam, kita itu, jangankan kita, Rasulullah aja dia tidak bisa memberikan petunjuk, hanya memberikan apa yang dia sampaikan. Soal nanti dia itu hidayah itu ada di tangan Allah gitu. Ya, nah, tapi kan hidayah itu tidak akan datang ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba kan. Harus tugas kita hanya mendakwahkan saja. Untuk mendakwahkan. Ya. Nah, iya. Dan saya rasa juga karena saya dulu juga belajarnya tentang Katolik juga hampir sama gitu ya, bahwa semua keputusan itu nggak bisa kita paksakan terhadap orang itu, tapi kita wajib untuk memberi tahu, apalagi kalau tahu dia satu iman sama kita, sekedar memberi tahu. Nah, kadang kan sekarang ini juga ada satu permasalahan yang terlalu gampang membid'ah-bid'ahkan orang kalau dalam Islam. Jadi sehingga bukan orangnya semakin tertarik untuk belajar, makin takut, semakin jadi meninggalkan. Nah, itu juga itu kan tanggung jawab
adabnya juga gitu ya. Jangan sampai orang yang udah berniat untuk melakukan kebaikan dalam agamanya malah jadi lari karena kita terlalu merasa kita yang paling benar dan memaksakan ke orang, karena agama itu tidak dapat dipaksakan ya. Rasulullah saja tidak bisa memaksakan, apalagi kita yang manusia biasa, kita hanya sekedar memberi tahu. Nah, agama itu kan mengajarkan bagaimana kita memiliki adab, agama apapun gitu ya. Jadi kan seperti contohkan di Jepang itu kan, ya betul, mereka malah lebih ini dengan adab. Di Finlandia dan segala macamnya itu lebih diajarkan bagaimana adabnya. Di kita sekarang pendidikan kita lebih banyak adalah sekian banyak pelajaran-pelajaran hanya untuk ujian. Setelah ujian ilmunya pun tidak dapat, adabnya tidak dapat. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama untuk memperbaikinya. Itu luar biasa banget Kak Mirza, karena saya juga kan melihat mungkin karena tidak dibiasakannya ya disiplin dari rumah sehingga anak-anak itu agak sulit dikendalikan. Memang betul tadi yang dipaparkan dari Buya Yahya ya, sempat tadi video terakhir ditayangkan itu, memang adab itu prioritas sebelum ilmu. Kenapa? Karena dari adab itulah membentuk karakter. Sebagaimana di Jepang itu kan mereka ditanamkan karakter itu dari dini. Mereka bukan belajar dulu ke ilmu gitu, tetapi bagaimana mereka itu bisa disiplin. Ngantri, belajar cuci tangan, belajar gitu. Nah, justru malah kebalik kan, orang muslim yang memiliki ilmunya, adab-adabnya yang harus diprioritaskan, diterapkan gitu. Ternyata kita kebalik. Nah, inilah yang harusnya kita sebagai pendidik ini PR sekali gitu. PR kita bersama. Iya, betul. Itu luar biasa. Makanya pentingnya dalam satu instansi ataupun dunia pendidikan, luruskan dalam arti gini, dalam satu kita luluskan dulu tujuan kita itu untuk apa? Apa untuk mencari ilmu doang atau untuk memperbaiki karakternya dulu? Karena karakter itu kan harus dibentuk dengan adab yang baik kan, etika atau moral gitu, yang dibentuk dari rumah. Dan ini jangan disepelekan, orang tua jangan semuanya itu diarahkan ke dunia pendidikan, maksudnya ke sekolah ya. Tetapi yang namanya adab, kami pun dulu dibentuk dari rumah itu bagaimana caranya adab kepada guru gitu kan. Ini sepertinya banyak yang tidak diajarkan dari rumah, sedangkan itu sangat vital sekali karena adab itu harus dibentuk dari rumah sebetulnya. Berarti itu menunjukkan, kalau menurut analisa saya ya, berarti mereka tidak dibentuk dari rumah dan bahkan mungkin orang tuanya pun tidak memiliki adab-adab itu sendiri sehingga terbentuk seperti itu. Ya, itu kan tadi PR-nya, tapi bagaimana kita di sekolah kan juga jangan menyerah kemudian itu kan urusan dia di rumahnya. Kalau kita akan seperti itu ya nggak akan betul lanjut kan. Jadi seperti Bu Yaya tadi bilang, kita sebagai guru juga di rumah itu sebelum sekolah kita mendoakan murid-murid kita agar menjadi lebih baik. Kan mana tahu dengan doa kita dalam sholat malam kita, dalam sholat kita, dalam doa-doa kita, bagi yang nggak beragama Islam dalam doa-doanya, itu kan akan menjadi didengar oleh, mungkin itu yang justru diijabah atau didengar oleh Tuhan gitu, untuk memperbaiki kondisi yang ada gitu. Nah, untuk secara manusiawinya ya kita punya program dengan orang tuanya dalam program-program parenting gitu untuk tuanya. Jadi bukan dalam mendidik zaman sekarang itu bukan hanya muridnya saja, tetapi juga bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Dengan adanya digitalisasi informatika ini sebenarnya kita lebih dimudahkan gitu, nggak perlu harus mengatur waktu ketemu, kita bisa melakukan video call, melakukan Zoom untuk bersama, untuk yang lebih pribadi misalnya video call, dan itu akan bisa lebih membantu. Yang namanya upaya tadi ya, itu kan tetap 50-50. Tapi kalau sama sekali tidak ya akan kurang, itu aja masih 50-50, apalagi kalau tidak kan gitu. Iya. Ya, silakan ada yang lain. Mungkin masih ada waktu 10 menit lagi. Assalamualaikum Kakek. Ya. Ini dengan Ibu. Elmi. Dengan siapa? Dengan Bu Elmi. Oh, dengan Bu Elmi ya, silakan Bu Elmi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Evri juga ini ya, setelah ini Pak Evri ya. Ini jauh dari Flores. Saya dulu ya, Pak Bos. Ya, silakan Bu Helmi. Gini, selamat malam untuk semua sahabat-sahabat saya dari Sabang sampai Merauke yang tidak bisa disebut satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah dikumpulkan oleh Kakek Mirza dalam sebuah link Zoom yang luar biasa ini. Saya sengaja matikan apanya biar jelas ya, Kek. Ya. Saya sengaja matikan videonya biar jelas. Ya, silakan. Nah, gini, Kek, kami di SMP Muhammadiyah Kandis, memang anak-anak kami sangat luar biasa. Luar biasanya dalam hal yang kurang bagus, artinya apa? Kami mendidik anak-anak di sini memang anak-anak yang super banget, super bandelnya, super tak punya akhlaknya, memang luar biasa dalam hal itu. Yeah. Kenapa dikatakan begitu? Karena selama ini kami mendidik anak-anak di sini adalah anak-anak yang pindahan dari negeri, pindahan dari swasta lain, pindahan dari Kabupaten Siak ataupun dari luar Kabupaten Siak. Dan itu memang betul-betul yang sudah, luar biasa. Ketika kami berkoordinasi dengan orang tua, menyampaikan bahwa perangai anak kita ini seperti ini, Bu, bagaimana ini? Malahan orang tuanya bilang, kami pun angkat tangan, Bu, sudah nggak bisa mendidik anak kami, katanya, Kek. Yeah. Jadi kami, ya Allah, kami ginilah. Terakhirnya kami berusahalah kami sama guru aja di sekolah itu. Ya udahlah, kalau seandainya orang tuanya sudah menyerah, kayak mana lagi lah ini gitu. Jadi kami bermusyawarah, kemana lah perginya akhlak ini gitu loh. Kemana perginya? Sementara waktu kita dulu sekolah, kita ketemu guru aja itu segannya luar biasa. Segannya itu luar biasa. Tapi sekarang, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Orang tuanya kewalahan. Orang tuanya sendiri kewalahan, Mak. Orang tuanya. Nah, jadi kira-kira anak yang seperti ini bagaimana cara penanganannya, Kek? Mohon arahannya. Iya, karena kondisi sekarang ya Bu, kalau dulu kan kita dapat contoh itu kan harus ketemu orang dulu ya Bu, jadi lingkungan kita. Kalau sekarang kan dunia ada dalam genggaman, jadi kan, nah kalau orang tua pun lebih sulit untuk mengawasi kan, kalau dia tidak peduli. Jadi sehingga segala macam contoh dia akan peroleh gitu. Kalau dulu kita contoh karena bergaul dengan siapa. Kalau sekarang kan dia tanpa keluar rumah pun dia bergaulnya mungkin malah lebih mengerikan daripada dia keluar rumah. Nah itu yang harus kita pahami bersama gitu. Ya, apalagi kalau di daerah Ibu kan itu biasanya anak-anak orang kaya ya, tapi dia ada di dalam kampung gitu, yang jauh dari kota, tapi di dalam itu kehidupannya luar biasa, segala macam ada gitu kan, di perkebunan sawit lah, di perminyakan dan segala macam. Nah itu kan menjadi ya kalau punya materinya dia bisa bikin contoh dari yang dia tonton. Nah itulah lebih intens antara kita dengan orang tua gitu, dan juga dia melibatkan tadi kalau dia sekolah apalagi bukan berbasis Islam, ya mengajak ulama-ulama untuk memberikan ini. Tapi ulama yang benar, karena sekarang banyak juga ulama yang menjual-jual ayat gitu. Jadi karena mencari uang gitu ya. Kalau yang beragama non-Islam seperti di Kandis juga kan ada lembaga-lembaga yang secara non-Islam untuk mendidik akhlak ini gitu. Nah, itulah memang akan lebih sulit, tapi semua itu bisa. Dan tadi yang penting dari samping ikhtiar itu dibantu dengan doa. Jadi kita sebagai guru ikut mendoakan. Mana tahu dari doa kita sebagai guru itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Jadi memang ini tidak segampang membalikan telapak tangan. Dengan kita berkumpul ini kan mungkin membuka wawasan kita bersama untuk saling menguatkan dalam mendidik bangsa ini. Baik, silakan Pak Evri, mungkin nanti Bu Tere juga. Pak Evri dulu apa Bu Tere dulu?
Saya terakhir siapa? Karena saya terlambat masuknya. Oke, Bu Tere yang dari awal tadi. Silakan Bu Tere. Suaranya belum di ini Bu, masih di mute. Suaranya masih belum diaktifkan. Suaranya Bu, kan ada itu di sounds, Ibu tekan itu biar ada suaranya. Suaranya Bu. Pengen dengar suara Bu Tere baca puisinya nih. Suara Ibu masih Ibu matikan Bu di HP Ibu. Bu Elmi yang bikin puisi sehari 7 kali. Atau Pak Efri dulu sementara Ibu Tere cari suaranya. Silakan Pak Efri. Suara Pak Efri juga belum dikencengin Pak. Udah kencang nih Pak. Udah, ya. Mana ya? Mungkin baiknya. Nah, udah Bu Tere udah ada suaranya. Tapi kita tunggu Pak Efri dulu, ya. Oke. Mungkin baiknya diberi satu pertanyaan Pak, karena saya agak masuk terlambat tadi. Saya tidak tahu arah pembicaraan dari tadi ini. Mungkin pengalaman Bapak di Flores gitu, bagaimana Bapak menyeimbangkan antara pengajaran ilmu pengetahuan dengan pengajaran adab atau akhlak sehingga dapat menciptakan manusia yang menjadi tauladan ke depannya. Karena kita tahu sekarang kalau berdasarkan ilmu, banyak orang berilmu tapi dia tidak beradab sehingga akhirnya dia menjadi koruptor, menjadi orang-orang yang tidak jalan benar. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak dia melakukan kemudaratan di muka bumi ini. Tetapi kalau ilmunya ada, dia dilengkapi dengan adab. Ya, adab ini kan diajarkan oleh semua agama gitu. Jadi hal itulah yang akan bisa membangun bangsa kita ini. Dan tadi kan dari beberapa guru kita juga bagaimana kita maksimal untuk ikut. Sedangkan maksimal aja juga itu kemungkinannya masih 50-50, apalagi kalau tidak sama sekali. Mungkin pengalaman Bapak seperti apa? Kalau saya sendiri Pak, saya mungkin penekanan kita ke depannya ini adalah kita mulai dengan hal-hal kecil, khususnya yang berbicara tentang etiket. Karena etiket ini merupakan kunci, khusus saya sebagai orang tua dulu ya Pak ya. Yeah. Etiket di rumah itu hal-hal kecil, doa sebelum makan, atau juga mungkin rekreasi bersama, itu harus dimulai kembali. Yeah. Sekarang ini tingkat individualitas per orang sangat tinggi, beda dengan dulu. Dulu zaman-zaman saya masih kecil, jam-jam segini kan saya masih dengan orang tua, ada cerita-cerita. Tapi sekarang kan mungkin masing-masing kamar kita ini Pak. Anak di kamar sebelah, orang tua di kamar sebelah. Saya ada di komputer karena saya sibuk dengan puisi-puisi saya yang tidak jelas itu. Anaknya diterlantarkan di kamar sebelah. Nah, ini responnya Pak. Sehingga mungkin ini kita tidak bisa saling melempar kesalahan. Jadi kita mesti berbenah itu dari diri sendiri kakek. Iya, benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari hal-hal kecil seperti itu, karena ini bicara tentang adab, itu berarti berhubungan dengan etika moral. Berarti menjadi persoalan sekarang itu adalah nurani. Untuk tugas kita, baik kita sebagai guru maupun orang tua, itu kita tetap mengasah nurani, baik diri sendiri maupun anak didik kita, termasuk juga anak kandung kita ini. Jadi kedepannya menurut saya, salah satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana kita membina suara hati anak. Jangan sampai semuanya gelap. Mungkin itu saja dari saya kakek. Saya persilakan ke Ibu Tere
Rasa mau dengar ini. Rindu sekali dengar suaranya Ibu Leli sama Bu Tere ini kan dulu penyanyi kan, Tere. Oh ya. Saya rindu sekali dengar suaranya Ibu Leli sama Ibu Elmi. Ya, silakan. Tadi Bapak telat sih, jadi Bu Elmi sudah nyanyi berapa lagu dari tadi. Oh iya, maaf, Pak. Saya silakan, kembalikan kaki. Ya. Oke, selamat malam untuk Pak Mirza, Om Jai, Pak Dail, Bu Leli, dan semua teman yang lain. Selamat malam. Untuk yang terlambat itu harusnya disuruh push up itu Pak Mirza itu. Saya hanya mau menyampaikan sedikit yang disampaikan oleh Bu Elmi. Mungkin situasi Bu Elmi itu 11-12 dengan situasi tempat saya di mana mengajar. Di mana tempat kami ini sebagai sekolah nomor 3 lah yang menjadi favorit. Sekolah kami ini menjadi lemparan apabila ada sekolah-sekolah yang favorit 1, favorit 2, nggak menerima mereka, larinya ke tempat kita. Apapun mereka lakukan itu. Sehingga mereka itu, menurut saya, pada saat PPDB itu tidak care ya, tidak baik. Mengapa? Karena itu banyak sekali titipan-titipan dari para anggota dewan maksud saya, bukan anggota dewan guru ya. Nah, sehingga kita tidak tahu ini latar belakang bagaimana, murni susah kita. Kita sudah ngambil bersih-bersih, nanti tiba-tiba ada titipan beberapa anggota dewan. Dan disitulah menjadi problem kami para guru. Dengan tenaga guru yang sangat terbatas, jumlah siswa yang hampir 1000, betul-betul membuat kami kewalahan. Cuma saya sih enjoy banget ya, kebetulan saya tuh happy gitu ya, melihat anak-anak model begitu. Saya ngambil sikap aja, saya ngambil biasanya dalam satu kelas itu kan ada pentolnya itu. Iya. Ya, saya pegang pentolnya itu dulu. Apabila terpegang pentolnya, otomatis kelas itu bisa terkendali. Yeah. Biasanya gitu. Kemudian ada juga tipe anak yang diam tapi seperti air laut. Dia begitu mendendam, saya tidak mengerti situasi apa dan seterusnya. Setelah dia melakukan sebuah kesalahan, kita dapatkan, kita telusuri, ternyata dia meskipun masih punya ayah, bapak, mempunyai orang tua lengkap, tetapi kondisi keluarga sangat-sangat tidak harmonis. Misalnya, yang saya dapatkan itu di tahun terakhir karena kelas 7, kelas 8, kelas 9 kebetulan saya mengajar anak tersebut. Saya amati anak itu, perkembangan anak itu miris sebenarnya, benar-benar miris. Saya mendengarkan dia berkisah pun sampai menangis gitu loh. Tidak menduga anak itu sungguh-sungguh dibenci oleh para guru. Karena kelakuan dan anunya kurang ajar banget gitu loh. Sehingga saya bilang, kenapa sih kok semua guru membenci dia? Apakah saya juga ikut membenci dia? Kalau misalnya saya ikut membenci dia, dia dibenci keluarganya, siapa yang mencintai dia? Itu kan memperparah situasi hatinya, memperparah situasi emosionalnya. Nah, kemudian saya tanya, kamu hobinya apa? Kita pendekatan personal aja. Oh, Bu, saya suka gitar. Saya cariin gitar tua di perpustakaan, di mana lah yang dapat yang gitar masih bisa dipakai. Yuk main gitar sama ibu suka nyanyi, bernyanyi bersama. Lama-lama anak itu dekat dengan kita. Pada satu hari dia berkata, anak itu laki-laki padahal. Dia mengerti saya seorang Katolik. Bu, mohon maaf. Saya tahu saya itu bukan muhrim ibu, tapi saya ingin memeluk ibu, boleh nggak Bu? Siapa yang nggak menangis? Saya sungguh terenyuh. Boleh nak? Saya bilang, ayo sini ibu peluk. Saya peluk. Melihat itu, saya peluk dia rangkul saya keras sekali gitu. Menangis anak itu. Kemudian setelah itu, kamu kenapa ingin meluk ibu? Saya tanya begitu dan seterusnya. Dia ternyata sudah sejak usia 5 tahun sampai 13 tahun itu, aduh saya mau menangis deh. Itu tidak pernah bertegur sapa dengan ibunya. Ayahnya menikah lagi. Mungkin itu dendam ibunya. Nah, situasi-situasi dan masih banyak kisah yang lain yang membuat saya harus bersikap terhadap situasi anak
bagaimana saya harus menangkap anak tersebut supaya jangan sampai larut dalam situasi dunia seperti tulisan saya hari ini. Tulisan saya hari ini adalah situasi yang ingin, ayo kita kembali, jangan lagi mengikut dunia gitu loh. Anak yang saya pegang tersebut, saya hubungin orang tuanya. Itu waktu itu perjalanan saya, dalam satu perjalanan saya mau ke kabupaten, saya ingat anak tersebut, nggak bisa lepas bayang, saya telepon, dan orang tuanya menangis. Menangis minta maaf pada saya. Bu, jangan minta maaf pada saya, pada anak ibu. Tolong diperbaiki. Ibu silakan datang ke sekolah, temuin saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang teknik yang selama ini saya gunakan sejak saya menjadi guru. Jadi kita itu punya satu ketegasan, jujur Pak. Saya menjadi guru adalah guru yang paling ditakuti. Saya tidak mengerti, siswa takut dengan saya tidak mengerti. Karena jujur saja, saya orangnya tegas. Kalau saya bilang, masuk, ayo masuk, kumpul, ayo kumpul, nggak ada yang melawan. Nggak ada siswa-siswa yang bertingkah gitu loh. Tetapi kalau ada 1-2 anak yang bertingkah, saya mulai pegang, ini anak kena apa. Jadi pendekatan personal itu sangat diperlukan. Kita sebagai guru harus membuka apa ya? Membuka tangan, membuka waktu, membuka semuanya, membuka diri untuk anak tersebut. Sehingga kalau memang kita mencintai anak tersebut, anak itu akan kembali ke kita. Di luar apa ya Pak? Ya di luar kemampuan saya untuk mengontrol dia di luar rumah, gitu. Karena anak itu kan berkembang bukan hanya dari sekolah saja. Seperti tadi yang Bapak katakan, pihak keluarga itu peranan utama. Nah, kalau di rumah sendiri mereka tidak mempunyai bekal, bagaimana mereka mau mencari pegangan kemana? Satu-satunya, ada 3 kan? 3 lingkungan yang mempengaruhi siswa itu. Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalau keluarga sudah lepas, masyarakat tidak peduli, terus anak ini harus berpegang di mana? Kita yang punya peran besar kita. Nah, pada saat kita berperan ini, kadang ego kita muncul, emosi kita muncul, dan seterusnya. Benar itu, Bu. Pak, betul-betul saya alami gitu. Kadang-kadang saya jengkel dengan anak, seperti yang dikatakan Bu Elmi tadi. Ini, belakangan saya temukan anak saya dalam keadaan kondisi sedang mengandung. Benar-benar apa ya? Shock gitu loh. Nah, belakangan ini sekolah kami lagi marak dengan pornografi. Cuma saya tidak pernah mau mengangkat. Ini kenapa masalahnya? Ternyata bawaan dari SD. Di SD mereka saya minta tolong pada teman, tolong cari identitas sekolah tersebut bagaimana. Oh, ternyata lingkungan masyarakat setempat tidak baik. Teman yang saya suruh cari cerita, itu mendapatkan kabar yang di luar dugaan saya. Astaga, gimana anak ini, bagaimana orang tuanya, dan seterusnya. Nah, tadi pagi, ini cerita kepala sekolah merasa sangat marah. Karena apa? Karena kami sudah karena dari Dinas Pendidikan sendiri sudah memberikan semacam lampu merah untuk melarang siswa membawa handphone. Mengapa? Karena maraknya pornografi itu, Pak. Nah, kebetulan kami kemarin mengadakan razia dan beberapa siswa didapatkan membawa handphone. Di luar dugaan kita itu ada handphone yang isinya ya di luar anus kita lah. Saya sampai ditawarin nonton gitu, enggak, saya bilang tonton aja sendiri, saya bilang gitu, enggak sanggup. Saya enggak bisa. Bukannya enggak bisa apa, enggak bisa menerima kenyataan bahwa anak kelas 1 SMP simpanan handphone isinya demikian. Siapa yang harus kita persalahkan? Ketika orang tuanya kita panggil untuk bertanggung jawab, orang tuanya malah marah. Ini sudah melanggar hak asasi. Ini undang-undang dan seterusnya. Mereka berbicara. Karena saya tidak ketemu dan orang tua tersebut, saya tidak bisa membantah. Ketika kepala sekolah menjawab, bercerita, saya bilang, saya mendikte kepala sekolah, kenapa ibu tidak berkata demikian? Aku nggak kepikir, Bu Tere. Lain kali kalau ada siswa orang tua begitu, saya diajak, Bu, saya diajak. Karena saya kepingin orang tua tuh buka mata juga bahwa anak Anda itu begini loh. Ini akibat dari keluarga dasarnya. Dengan lingkungan yang kurang mendukung. Di sekolah juga kami tidak bisa menangani 100%. Seakan-akan seperti kata Bu Elmi, ya udah kami titip.
kami saja tidak sanggup, apalagi gurunya gitu kan. Itu saja Pak, sedikit pengalaman yang luar biasa ya. Jadi dengan kita bertemu ini saling berbagi pengalaman. Jadi kalau di dalam sisi manajemen, bahwa dalam satu komunitas itu tidak bisa kita harapkan 100% baik atau dia akan 100% buruk. Nah, yang ada kebanyakan adalah follower. Jadi apa yang harus kita pegang? Kita harus pegang yang paling baik dan yang paling buruk gitu ya. Jadi dalam satu komunitas itu ada orang-orang yang benar-benar baik, dipengaruhi apapun, dan itu sekitar 10-20%. Ada yang bawaannya buruk, seperti itu tadi, dari rumahnya segala macam, 10-20% juga. Anggaplah itu maksimal semua 20%, berarti 60% adalah follower, pengikut gitu ya. Dan mereka mengikut yang mana? Mana yang lebih kuat gitu. Dominan. Cuma 10%, 80%. Nah, kita sebagai guru harus memegang yang 10% terbaik dan 10% yang terburuk, agar yang buruk ini tidak mempengaruhi yang lain, dan yang baik tidak merasa tidak diperhatikan. Kadang-kadang kita terlalu konsentrasi terhadap yang buruk, yang baik merasa biasa, dia mau berbuat baik, mau ini segala macam juga nggak jadi perhatian kok, sehingga akhirnya dia juga tidak melihatkan potensi kebaikannya. Jadi yang baik ini kalau kita kelola dengan baik, dia akan menarik teman-temannya menjadi baik. Sementara yang buruk akan menarik teman-temannya jadi buruk. Jadi yang buruk inilah yang perlu, seperti Bu Tere tadi, udah kita tahan sebaik-baik mungkin, kita beri ini sehingga pengaruh yang buruk ini sangat tipis di dalam lingkungan kita gitu. Yang baik ini yang semakin kita besar. Jadi jangan lupakan juga yang baik ini untuk diperhatikan. Kadang-kadang karena kita sibuk dengan memperhatikan yang buruk, yang baik tidak kita perhatikan. Nah, baik dalam sini bukan hanya sekedar dia tadi ilmunya bagus gitu ya, dia pandai matematik dan itu, tapi sebenarnya lebih kepada masalah akhlak, adab, atau etika moral tadi. Karena soal pengetahuan saat ini itu sangat mudah didapat dengan digitalisasi. Bahkan dia mungkin jauh lebih tahu dari kita, ya, daripada murid kita lebih tahu dari kita. Nah, fungsi kita adalah bagaimana mereka bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang mereka peroleh tadi, pengetahuan-pengetahuan yang mereka peroleh itu untuk diamalkan menjadi ilmu yang baik, yang menjadi manfaat. Nah, mungkin itu nanti kita mungkin bisa bahas. Dan juga yang penting kita tekan adalah apa yang ada di kendali kita lakukan secara optimal. Karena kalau orang tua, lingkungan di luar itu kan tidak di bawah kendali kita. Jadi kita agak susah untuk ikut campur di sana. Karena tadi seperti Pak Santo bilang juga, kita melakukan sesuatu itu juga 50% baru kan kalau yang di satu sisi nol. Apalagi kalau tidak sama sekali. Mudah-mudahan kalau dua-duanya bisa bersinergi, itu akan jadi lebih baik. Seperti Pak Dayu bilang tadi, bagaimana kita bisa membina hubungan dengan orang tua. Itu tadi yang pada saat kita di sekolah kita perhatikan, kita harus bisa membaca situasi dalam sekolah kita. Mana 10% terbaik, mana 10% terburuk. Yang terburuk ini kita keep untuk dia tidak mempengaruhi yang lain. Yang baik ini kita poles kebaikannya sehingga dia bisa menarik teman-teman yang follower nih menjadi baik. Karena di dalam satu komunitas apapun itu, terbanyak itu adalah follower, ya. Dia akan mengikuti baik atau buruk tergantung siapa yang kuat menariknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin masih ada. Kalau tidak, kita mungkin sudah lewat dari jam 9. Masih ada satu lagi mungkin. Bu Yamini, Bu Sri Yamini kayaknya mau share. Boleh, boleh. Sudah cukup. Sudah cukup, bagus. Sudah cukup. Nah, cukup juga, udah jelas kayaknya. Ya. Leli, sudah. Sama masalahnya itu masalah yang kompleks di sekolahan, hampir semuanya seperti itu. Sama, ya, sama. Iya. Di tingkat SD juga sama. Iya.
Sudah Ya, tidak jadi aneh lagi. kita seperti ini kan saling saling berbagi. Saling berbagi, ini permasalahan saling menguatkan. Kakek. Hanya yang lebih parah itu kalau udah di tingkat SMP, SMA ya, itu masalahnya lebih rumit. Iya. Ini saya kan ngajarnya di kelas 5. Gitu ya. Kalau di kelas 4 itu anak-anaknya masih lebih menurut gitu. Tapi kalau di kelas 5 udah mulai remaja sih zaman sekarang berubah sekali. Nah, nanti di kelas 6 sudah ada perubahan ke yang positif kembali. Itu bagaimana cara mengatasinya itu? Saya kok setiap tahun mengalami dari peningkatan dari kelas 4 yang baik-baik saja, di kelas 5 mulai berontak, nanti di kelas 6 karena ada iya begitu, jadinya kan lebih fokus ke pelajaran. Tapi kalau di kelas 5 takut tidak lulus. Karena gini juga Bu, kita harus perhatikan juga kan masa pancarobanya dia kan, mungkin sekarang pancaroba anak-anak itu kan di umur 10 tahun 11 tahun itu kan berarti di kelas 5. Jadi itu yang harus perlu kita benar-benar perhatikan. Mungkin peran guru BP itu harus lebih diperkuat gitu. Jadi ya guru BP juga harus memperdalam psikologinya, jangan guru BP malah kadang-kadang ya zaman dulu di sekolah tuh guru BP itu guru yang tidak bisa apa-apa gitu, karena dia nggak bisa apa-apa ditempatkan di BP. Itu supaya justru di BP itu harus guru yang serba pengalamannya sudah profesional BP-nya sudah teruji dalam ini, karena tugasnya jauh lebih berat daripada sekedar memberi ilmu. Apalagi zaman sekarang kan ilmu tadi dari nggak perlu ketemu guru pun sebenarnya mungkin dia lebih banyak ilmunya daripada gurunya kan. Tapi bagaimana contoh Bu Tere tadi, lebih paham dia tentang film-film yang Bu Tere belum pernah nonton. Ini kan nggak kebayang kalau Bu Tere waktu seumur itu lihat itu aja nggak apa itu, mungkin nggak ngerti apa. Dia paham malah mau ngajarin Bu Tere untuk nonton. Bagaimana dia agar tahu tontonan itu mudaratnya lebih banyak daripada itu. Itulah fungsi guru saat ini. Ya, kalau tidak ada lagi mungkin kita tutup. Om J kayaknya masih sinyalnya. Jemput anaknya ya, mungkin lagi. Saya masih ikut menyimak aja, menyimak. Oh, udah. Silakan Pak, udah selesai. Selesai mungkin bisa Bapak tutup lagi. Pak Dail yang nutup kalau nggak ada. Pak Dail. Ya, Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih Kakek Mirza atas berbagi ilmunya malam ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Pak Dail, silakan dulu Pak Dail. Ya, silakan Pak Dail. Iya, terima kasih Om Jai, Pak Mirza dan semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber juga oleh yang lain yang ditambahkan, yang intinya kita sepakat bahwa kita harus sudah mulai berorientasi kepada pendidikan yang dicanangkan oleh pendiri bangsa kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa Ingarso Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani, dan kata kuncinya adalah adab. Ya, mudah-mudahan semua masalah yang kita hadapi setiap hari dengan adab-adab anak murid kita itu menjadikan kita lebih tertantang bahwa itulah lahan pahala kita. Bahwa kita menyampaikan kepada mereka, kamu ini adalah calon pemimpin bangsa, karena itu mari bersama-sama kita perbaiki sikap kita, kemudian sampaikan bahwa bangsa ini akan menjadi maju jika kaliannya juga mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin ke depan, bukan semau-maunya seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita di Kompasiana itu juga tulisan-tulisannya juga semakin menguatkan kita. Amin. Ya. Amin. Sekali lagi mudah-mudahan nanti ke depannya juga besok Bu Leni atau Bu Tere atau yang lain juga berkenan mengundang juga. Kalau pas waktunya kan kita bisa seperti ini berbagi. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi guru-guru yang hebat yang bisa mencerahkan kepada murid-murid kami, dan murid-murid kami kelak ke depan akan menjadi pemimpin yang akan memperbaiki negeri ini supaya sesuai dengan tujuan kami bernegara, yaitu menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera bagi semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam. Baik, sampai ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu kegiatan
rutin untuk saling berbagi. Jadi tidak hanya setelah 40 hari tantangan Om Jai selesailah sudah gitu kan. Itu kan hanya untuk triggernya saja gitu untuk kita bersama-sama selama 40 hari lebih baik. Jangan selama 40 hari terus kita nggak nulis lagi, nggak ada. Mungkin mudah-mudahan dengan begini kita ada sesuatu sumbangsi kita untuk nusa dan bangsa kita. Amin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bye-bye. Malam semua. Oke, saya pamit.